Saudara, ketika kemarin saya memostingkan tentang saksi Yehova, maka ada banyak pertanyaan yang datang melalui email pribadi ataupun WhatsApp yang bertanya, bagaimana kita tahu lebih banyak tentang ajaran saksi Yehova. Saya mencoba untuk menyelidiki secara singkat, dan saya ingin sampaikan buat saudara, bukan untuk menyalahkan mereka, tapi untuk mempersiapkan orang-orang percaya supaya tidak sampai terpengaruh, bahkan orang-orang percaya bisa membawa mereka kembali percaya kepada Tuhan Yesus. Berikut ada 15 kesesatan ajaran saksi Yehova beserta ayat Alkitab yang sangat relevan untuk kita mengerti. Pertama, seperti biasa kita tahu, mereka menolak Tritunggal. Ayat pedoman yang biasa kita pakai Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini mereka tolak ajaran dasar daripada kekristenan. Yang kedua, mereka juga menyangkal keilahian Tuhan Yesus. Mereka menyangkal bahwa Yesus adalah Allah yang berinkarnasi. Ayat yang mereka pakai biasanya pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara manusia. Mereka selewengkan ayat ini, saudara. Ya. Nah, yang ketiga, saudara, penyangkalan terhadap keilahian Roh Kudus. Saksi Yehova menganggap bahwa Roh Kudus hanya sebagai kekuatan impersonal. Maka ayat yang mereka pakai, misalnya Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 3 sampai 4, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Engkau bukan mendustai manusia, tapi mendustai Allah. Jadi mereka menganggap Roh Kudus itu hanya kekuatan impersonal. 4, mereka menolak kebangkitan jasmani Yesus. Mereka percaya Yesus dibangkitkan sebagai makhluk roh. Biasa mereka ambil dalam Lukas 24:39. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Jadi mereka hanya menganggap hanya sebagai kebangkitan jasmani. Sangat, sangat dangkal sekali. Lalu ada penyangkalan terhadap neraka. Saksi Yehova menolak Yesus, atau saksi Yehova menolak keberadaan neraka sebagai tempat hukuman yang kekal. Mereka menganggap tidak ada neraka. Matius 25 ayat 46, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksa yang kekal, tapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Ya. Jadi saksi Yehova menolak keberadaan neraka sebagai tempat hukuman yang kekal. Yang keenam, menolak keselamatan oleh anugerah. Mereka mengajarkan keselamatan melalui perbuatan baik. Jadi kalau saya lakukan yang baik, saya menolong orang dan sebagainya, maka saya akan selamat. Padahal dalam Efesus 2 ayat 8-9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh apa? Oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Yang ketujuh, saudara, penyangkalan kekekalan jiwa. Saksi Yehova percaya bahwa manusia mati bersama tubuh. Sedangkan di dalam Matius 18:28 mencatat, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi
yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dalam neraka. Jadi hal ini yang bertolak belakang. Yang kedelapan, penolakan terhadap prenatal dan pasca. Jadi mereka itu tidak ada prenatal, tidak ada perayaan pasca. Mereka menganggap bahwa perayaan ini sebagai tradisi orang kafir. Sedangkan dalam Kolose 2 ayat 16, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Jadi mereka menolak, anggapnya begitu. Lalu yang kesembilan, saudara, penolakan transfusi darah. Mereka melarang transfusi darah. Jadi jangan berpikir, saudara, mereka itu setuju. Kalau ada yang sakit, bahkan mereka tidak bersedia untuk menolong dengan transfusi darah. Markus 3 ayat 4, kemudian ia bertanya kepada orang-orang itu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Menyelamatkan orang, bukan? Nah, saudara, ayat 10, mereka menolak penggunaan salib. Saksi Yehova menolak penggunaan salib sebagai simbol kekristenan. Saudara, memang salib bukan berhala. Kita memang menolak, tapi sebagai simbol. 1 Korintus 1:18 mencatat, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi mereka tidak menganggap salib itu. Penyangkalan kedatangan kedua Kristus secara fisik. Jadi mereka percaya Kristus telah kembali secara tidak kasat mata pada tahun 1914. Jadi sudah lewat. Kisah para Rasul 1:14 ayat 11, maaf, Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ini jelas sekali. Yang ke-12, saudara, penolakan gereja universal yang umum. Saksi Yehova mengklaim bahwa hanya organisasi mereka merupakan gereja sejati. Dalam 1 Korintus 12 ayat 13 mencatat, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Ya, jadi mereka menolak itu. Ya. Ayat 13, penyangkalan kekekalan hukuman. Ya, tadi sudah kita singgung sedikit, tapi ini agak beda sedikit. Mereka percaya bahwa orang jahat akan dimusnahkan, tapi bukan dengan hukuman kekal. Wahyu 20 ayat 10 mencatat demikian, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu, dan mereka disiksa siang malam selama-lamanya. Yang ke-14, penolakan doa kepada Yesus. Nah, ini yang gampang kali barangkali. Kalau ada saksi Yehova datang, ajaklah mereka berdoa. Kita kan berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Yesus. Mereka tidak berani, saudara. Karena memang mereka menganggap Yesus bukan Tuhan. Itu kunci yang sangat gampang. Yohanes 14:14, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yang terakhir 15. Ada banyak lagi, saudara. Tapi hari ini 15 lah. Penyangkalan kelahiran dari perawan. Mereka menyangkal kelahiran Yesus dari perawan Maria. Padahal dalam Matius 1:23 saya baca, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Penting untuk diingat bahwa interpretasi Alkitab dapat bervariasi.
berbagai denominasi ada sendiri, tapi semuanya ini berlawanan dengan saksi Yehova. Karena saksi Yehova dianggap menyimpang dari kekristenan dan di Indonesia dianggap bukan sebagai agama. Walaupun mereka ambil Alkitab, padahal nantinya mereka itu ganti-ganti sendiri ayat-ayatnya. Lalu bagaimana kalau kita menghadapi mereka? Saudara, mereka itu adalah manusia, ciptaan Tuhan yang perlu diselamatkan. Karena firman Tuhan berkata, Yesus datang mencari yang hilang, mencari orang berdosa. Itu sebabnya kita sebagai orang percaya, kalau kita sudah menerima ajaran yang benar, percaya Yesus sebagai juru selamat, dan kita wajib menolong mereka, mengasihi mereka, membawa mereka kembali kepada Kristus. Tapi hati-hati, saudara. Saya pernah berkatakan mereka begitu menghafal ayat Alkitab, luar kepala. Debat mereka, kalau kamu tidak sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, kalah, saudara. Itu sebabnya kalau menghadapi mereka, harus dengan belajar terlebih dahulu. Bila perlu, ajak teman ya untuk menghadapi. Kalau kamu sendiri, kamu akan kalah. Benar, saudara. Oleh sebab itu, maka perlu kita berhikmat menghadapi mereka. Tapi kuncinya, kita tidak benci. Kuncinya, kita mau jangkau mereka. Kuncinya, kita mengasihi. Kita hanya berdoa supaya orang-orang yang sudah terjerat di dalam ajaran saksi Yehova ini, mereka boleh kembali kepada ajaran yang benar. Mereka sudah pakai Alkitab, kembali, hanya mereka mengubahnya. Jadi kita hanya berdoa supaya mereka tidak mengubah. Percaya sungguh-sungguh kepada Kristus Tuhan yang menyelamatkan kita. Karena di dunia ini tidak ada kuasa lain selain Yesus yang menyelamatkan kita, saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita doakan buat mereka. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Kami mau serahkan orang-orang yang terjerat dalam saksi Yehova, supaya mereka boleh bertobat, mereka boleh mengerti ajaran yang benar, kembali kepada firman Tuhan yang benar. Dengar doa kami, berikan kami kasih untuk menjangkau mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.